Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ahkamil hakimin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin imamil muttaqin, amma ba'du. Segenap pengurus takmir Masjid Muhammad Cengho beserta seluruh jamaah sholat subuh yang senantiasa dan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu diibaratkan seperti binatang liar. Kalau tidak diikat, maka nikmat itu mudah pergi meninggalkan kita. Tapi kalau diikat, nikmat itu akan membersamai kita, bahkan nikmat itu akan dilipat gandakan untuk kita. Dan tidak ada tali temali yang kuat untuk mengikat nikmat kecuali talinya adalah dengan mensyukurinya. Ketika nikmat itu diikat dengan syukur, nikmat tidak lari, bahkan nikmat itu berkembang biak untuk kita. Ini didasarkan pada pemahaman la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, Allah akan menambah nikmat itu. Oleh karena itu, yang pertama pesan taklim subuh ini, jangan pernah berpikir berhenti bersyukur. Bersyukurlah meskipun persoalan yang kita hadapi besar, karena lebih besar nikmatnya Allah. Bersyukurlah meskipun beban hidup kita berat, karena masih lebih berat nikmatnya Allah. Bersyukur tidak boleh dihentikan dengan alasan apapun. Seiring dengan itu, salam sholawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sholawat ini menjadi bahan ejekan di kalangan para orientalis. Sholawat ini menjadi ajang bulian bagi mereka. Sholawat ini seringkali digunakan senjata untuk memojokkan kita umat Islam, karena mereka menganggap nabinya umat Islam itu tidak selamat, maka butuh doa dari umatnya dalam bentuk bersolawat. Itu kata mereka. Lalu kita jawab, solawat itu sesungguhnya adalah kasih sayang Allah kepada umat akhir zaman, agar tidak tertimpa tragedi fatal yang menimpa umat sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Kaumnya terjadi musibah kecelakaan fatal. Apa kecelakaan fatalnya? Nabi Isa dinaikkan grade-nya
bukan saja sebagai nabi dan rasul, lebih daripada itu didudukkan sebagai Tuhan. Itu adalah musibah, itu kecelakaan fatal. Dan Allah ingin menjaga tauhid umat ini dengan perintah bersolawat. Jadi solawat itu sebenarnya esensi yang tertinggi adalah menjaga konstitusi tauhid. Coba kita lihat, ketika kita bersolawat, yang paling pendek bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad. Ada juga yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu artinya apa? Ya Allah, berikan rahmatmu kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekilas memang seolah ini doa untuk kepentingan beliau. Padahal dalam teks solawat ini, di situ terkandung betapa Allah ingin menjaga dan menyelamatkan umat Nabi Muhammad agar tidak tertimpa musibah yang sama kepada kaum Nabi Isa alaihi salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan rahmatmu atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memberi rahmat siapa? Allah. Yang diberi rahmat siapa? Rasulullah. Yang memberi dengan yang diberi secara hierarki itu lebih tinggi mana? Yang memberi atau yang diberi? Jawabannya yang memberi. Maknanya apa? Kalau ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji-muji beliau, menyanjung-nyanjung beliau, mengagung-agungkan beliau, tidak ada satupun umat Muhammad yang menganggap beliau sebagai Tuhan. Mengapa? Sholawatnya sudah berbunyi Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai kapanpun pihak yang diberi tidak lebih tinggi daripada yang memberi. Inilah sebenarnya esensi sholawat yang tertinggi adalah menjaga konstitusi tauhid. Meskipun banyak dibajak, sholawat digunakan untuk memudahkan urusan, itu tidak dilarang. Sholawat supaya barangnya cepat laku, boleh-boleh saja. Bersolawat untuk menampakkan secara bypass cinta kepada Nabi, boleh-boleh saja. Tapi esensi sholawat yang tertinggi adalah Allah ingin menjaga konstitusi umat ini, konstitusi tauhidnya, agar tidak terkoyak sebagaimana kaum sebelumnya yang sampai sekarang sisa kaumnya hampir 2 miliar masih menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Itu kecelakaan fatal dalam kehidupan ini. Itulah sehingga setiap ada bayan, taklim, tausiah, santapan rohani, selalu dibuka ajakan untuk bersyukur dan ajakan untuk bersalam sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun juga melakukan 2 hal itu yang barusan terjadi. Jamaah sholat subuh rahimakumullah. Hakikat diri kita itu sesungguhnya bukanlah yang nampak. Hakikat diri kita sesungguhnya bukan yang kelihatan, bukan yang bisa dipegang, bukan yang bisa diraba. Yang bisa dipegang, diraba, dilihat, itu namanya adalah raga, fisik, tubuh atau badan. Secara hakikat, kalau dipandang dalam segi ilmu tasawuf, tubuh ini sebenarnya tidak termasuk bagian dari diri kita. Dia sesuatu yang berbeda dari nafs diri kita. Apa dasarnya? Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih, wali jasadi alaika haqq.
pada tubuh itu ada hak atas dirimu. Coba, ini tubuh itu nuntut haknya kepada kita, seolah-olah kita ini pihak lain, karena memang pihak lain, sehingga tubuh itu menuntut haknya. Dan haknya tubuh, haknya badan, haknya raga, kewajiban kita memenuhinya. Apa haknya tubuh? Kalau lapar diberi makan, kalau haus diberi minum, kalau ngantuk diberi apa? Ditidurkan. Kalau datangnya bersamaan, lapar, ngantuk, haus, taklimnya bubar. Kenapa? Karena haknya demonstrasi, tubuh berdemonstrasi begitu kencang. Jadi tubuh itu sesuatu yang berbeda. Dalam perspektif Al-Quran pun juga demikian. Ketika Al-Quran berbicara tentang tubuh, itu redaksinya berbeda ketika Quran berbicara dengan hakikat diri kita, yaitu ruh. Ketika Quran berbicara tentang tubuh, redaksi ayatnya mengatakan walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun, dan kami menciptakan manusia dari tanah liat kering yang diambil dari lumpur yang hitam. Ada juga yang menerjemahkan kami menciptakan manusia dari tanah liat kering yang diberi bentuk. Itu maksudnya adalah Quran berbicara tubuh, Quran berbicara fisik, Quran berbicara badan. Bahasanya adalah menciptakan tubuh manusia, bahan bakunya dari tanah. Yang dari tanah itu apa? Tubuh kita. Tidak dengan diri kita, tidak dengan inti diri kita, yaitu ruh. Sehingga ketika berbicara ruh, redaksi ayatnya mengatakan fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faq'u lahu sajidin. Dan ketika aku telah sempurnakan bentuk tubuhnya, maka aku tiupkan ruhku. Jadi bahasanya itu adalah aku tiupkan ruhku. Itu mengindikasikan banyak hal. Salah satunya adalah ini mengisyaratkan kepada kita bahwa hakikat diri kita itu bukan penduduk bumi. Hakikatnya kita ini pendatang di bumi. Kita ini kampung halamannya bukan di dunia bumi ini. Adapun Makassar, Selayar, Takalar, Banjar, Surabaya, Jakarta, Hong Kong, Beijing, semua itu adalah tempat di mana kita dilahirkan. Bukan kampung halaman, bukan. Kampung halaman kita itu seolah dari tempat yang jauh gitu. Kita itu bukan dari bumi, yang dari bumi itu apa? Tubuh badan kita. Makanya orang Jawa, orang Bugis, orang Makassar, kalau menyebut mati itu dengan kata yang berbeda tapi maknanya sama. Orang Jawa kalau menyebut mati, apalagi yang mati itu bangsawan, itu bahasanya mangkat. Sultan Hamengkubuwono ke-8 telah mangkat. Apa artinya mangkat? Berangkat pergi kembali pulang kampung. Orang Makassar menyebutnya amuteran. Cocok ya? Baru tadi malam buka Google ini. Orang Bugis menyebutnya lisu atau lisa? Oh, lisu. Kalau lisa itu janda. Ini seringkali bikin fitnah di mana-mana itu, Pak. Korbannya itu udah ribuan dari dulu, berulang-ulang sejarah. Makanya hati-hati kalau lihat janda, menghindarlah. Kalau dia miskin masih muda ingin memberi bantuan lewat pihak ketiga, jangan langsung, karena itu akan menimbulkan terkoyaknya muruah kita. Jadi bukan lisa tapi lisu. Amuteran itu artinya apa?
kembali. Lisu artinya apa? Pulang, kembali. Kenapa mati itu dibahasakan pulang? Kenapa mati itu dibahasakan kembali? Karena dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini bukan kampung halaman kita. Kampung halaman kita itu aslinya adalah kita ini penduduk surga. Itu kata kitab Zabur, kata kitab Taurat, kata kitab Injil, juga kata kitab suci Al-Quran. Berarti kita ini aslinya penduduk surga. Supaya yakin ke kakek nenek kita dimasukkan surga, supaya nanti anak cucunya kalau diceritakan surga, ah itu fiksi. Oh tidak, saya pernah masuk di dalamnya. Makanya saya yakin surga itu ada karena kakek nenek kita pernah berada di dalam surga. Kakek saya pernah tinggal di situ, Pak. Namanya Adam dan Hawa. Kalau bapak ibu kakek neneknya siapa? Oh sama juga. Oh berarti subuh ini reunian kita ini. Aslinya kita penduduk situ, meskipun banyak yang tersesat jalan. Kenapa? Nggak milih jalan yang ke surga. Yang dipilih adalah jalan lain yang nggak sampai ke kampung halaman itu. Jadi ini kita pahami dulu bahwa secara ilmu tasawuf tubuh ini sesuatu yang berbeda dengan diri kita. Tubuh berasal dari bumi, diri kita, ruh kita dari tempat yang jauh. Jauh itu tempat yang bukan berasal dari bumi ini. Makanya bahasanya amuteran, bahasanya lisu, bahasanya mangkat. Tubuh itu benda mati, tidak punya kekuatan. Kenapa tangan saya bisa bergerak-bergerak? Saya masih ada di dalam kok. Kenapa saya bisa berkalam-kalam, bercakap-cakap, berpidato? Saya masih ada di dalam. Nanti kalau sewaktu-waktu saya amuteran, sewaktu-waktu saya lisu, harus pelan-pelan ini, nanti belok lisa nanti. Nanti kalau saya lisu, kalau saya amuteran, tubuh ini nggak punya kekuatan, benda mati. Ini maknanya apa? Jangan mau hidup ditaktis oleh tubuh. Tubuh harus ngikut sama kita. Tubuh tidak boleh memimpin kita. Tapi kenyataannya dalam realita kehidupan banyak manusia hidupnya ditaktis, dipimpin, bermakmum dan diperbudak oleh tubuhnya. Gara-gara tubuh ini berdarah-darah di berbagai tempat, Pak. Iya, diperbudak oleh tubuh kita ini. Jujur, kalau tidak Ramadan, kita tidak puasa, biasanya kita makan berapa kali? 3 kali, pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam itu yang hukumnya wajib. Yang sunnah berapa kali? Wajibnya kan 3 kali, pagi, siang, malam. Sunnahnya jam 9 coto, jam 2 gado-gado, sore bakso, malam konro. Itu yang sunnah muakkad. Belum yang sunnah ghairu muakkad. Coba sambil nonton TV itu sebaskom kacang habis, Pak. Itu untuk tubuh atau untuk diri kita? Semua itu untuk tubuh, bukan untuk diri kita. Nabi kalau memberikan haknya tubuh, Nabi kalau berkhidmat melayani tubuh itu tidak berlebih-lebihan, tidak overload. Nabi itu hanya mau makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu Nabi. Umatnya banyak melanggar konstitusi sunnah ini. Kalau Nabi itu makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Umatnya banyak melanggar. Lapar makan, sudah kenyang lanjutkan. Nah ini yang banyak terjadi umatnya. Itu pelanggaran sunnah juga namanya. Cuma kadang kita ini kalau bicara sunnah dikooptasi jadi politik identitas, sehingga sunnah itu identitas, Pak, simbolik. Padahal sunnah itu berserak-serakan untuk kita tegakkan, Pak. Karena kalau bicara sunnah itu saya sedih. Ada seorang sahabat kuliah waktu YIN dulu sebelum pindah di Samata. Kebetulan tugasnya di Gorontalo. Kalau datang ke sini bawa dangke. Dangke itu susu kerbau itu.
Dan setiap datang mau pulang selalu berkata begini, antum itu kok belum mengamalkan sunnah. Loh, kaget saya Pak, saya dianggap belum mengamalkan sunnah saya. Maksudnya apa itu? Ayo dong mengamalkan sunnah. Siapa yang menegakkan sunnah kalau enggak kita? Ternyata sunnah di otaknya, di mindsetnya itu adalah poligami. Ternyata selidik punya selidik, istrinya 3 dia Pak. Pantas setiap datang ke rumah selalu ngajak-ngajak, ayo mengamalkan sunnah. Kamu nggak tahu, saya ini belum sholat subuh, puluhan sunnah sudah saya amalkan, nggak lapor-lapor Pak. Mau dihitung? Saya belum ke tempat ini aja puluhan sunnah saya tegakkan Pak. Mau dihitung? Nggak mau? Ya kalau nggak mau ya nggak usah. Itu aja kok repot Pak. Hitung aja ya, nanti Bapak yang hitung, saya nyebut sunnahnya ya. Saya itu kalau bangun tidur tidak langsung berdiri, duduk sejenak relaksasi, itu sunnah. Berapa? Sudah itu saya membasuh bekas tidur di wajah atau bekas wajah di tempat tidur. Siapa tahu ada buhul-buhul sihir diarahkan kepada saya, itu sunnah. Ayo dihitung. Saya baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, itu sunnah. Loh, yang hitung sudah capek kan? Kok kayaknya sinyalnya lemah aja ini Pak. Tiga kan? Terus saya cuci tangan. Bangun tidur itu sunnah cuci tangan. Itu di luar wudhu. Kenapa bangun tidur cuci tangan? Karena ketika kita tidur, kita tidak tahu tangan kita bermalam di mana. Loh, kan banyak orang kalau tidur tangannya keluyuran kemana-mana. Begitu kan? Kadang bermalam di tetangganya. Nah, banyak orangnya hadir juga subuh ini. Itu sunnah. Saya berdiri menuju hamam. Hamam itu apa? Toilet. Sebelum saya masuk saya baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu sunnah. 5. Kalau Bapak nggak ngitung saya berhenti ya. Saya masuk hamam, masuk toilet, kaki kiri dulu, itu sunnah. Ambil sikat gigi, olesi pasta, gosok gigi, teks hadisnya itu siwak, itu sunnah. Lepas baju yang kiri dulu, sunnah. Lepas celana yang kiri dulu, sunnah. Saya mandi mulai dari bawah disiram dulu sampai ke atas, biarkan 1-2 menit uapnya naik. Setelah itu niat mau mandi junub, mandi ihram atau mandi apa, siram mulai dari yang atas sebelah kanan, itu sunnah. 10 coba keluar dari hamam, keluar dari toilet, melangkahkan kaki kanan dulu, itu sunnah. Mohon maaf, sebelum keluar pakai celana dulu. Tadi kan belum pakai celana tadi Pak. Oh tadi belum pakai celana, kalau itu malaikat kabur nanti itu Pak. Pakai celana itu yang kiri atau yang kanan dulu? Yang kanan dulu itu sunnah. Baru keluar kaki kanan sunnah. Mengucapkan gufronaka sunnah. Bercermin aja saya baca doa. Pergi meninggalkan rumah ke tempat ini saya baca bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Sudah berapa sunnah itu Pak? Itu belum sampai masjid ini, melangkahkan kaki kanan, sholat sunat tahiyatul masjid. Jangan gara-gara saya tidak poligami dianggap tidak mengamalkan sunnah. Itu problem Pak. Ini yang saya maksud, kata-kata sunnah dijadikan label dakwah, dikooptasi jadi politik identitas. Itu sebenarnya malah mengoyak ukhuwah. Coba, menimbulkan ketidaknyamanan. Orang arogan, egois, mempertuhankan mazhab. Makanya banyak tablik akbar, ujung-ujungnya sektarian. Apa itu sektarian? Menggiring bukan kepada Islam, tapi menggiring orang kepada kelompok yang dia miliki. Nah, itu persoalan. Jadi sunnah itu banyak, termasuk makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, itu sunnah. Kita ini kadang-kadang melanggar. Sudah makan kapurung 2 piring, ditanya Bapak sudah makan? Belum. Padahal sudah makan kapurung 2 piring Pak. Kita sudah makan? Belum. Ternyata budaya kita kalau belum makan nasi itu belum makan. Biarpun makan sop ubi 3 piring, kalau sudah kenyang, kalau belum makan nasi belum makan juga Pak. Karena kita ini sering bawa jamaah haji, suatu saat cateringnya terlambat, kita beli roti, beli ayam, kasih masing-masing 1 ekor bagi 2. Bukan banyak itu Pak. Kasih roti Arab itu, makan itu, cateringnya nggak datang, terlambat karena kemacetan menjelang wukuf. Itu setelah makan sholat duhur jam 2, saya dicari-cari, Pak Ustadz kapan makan
siang. Langsung kaget saya, Pak. Lu tadi Bu belum makan, baru makan roti sama ayam, Pak Ustaz. Banyak pelanggaran sunnah kita ini, Pak. Banyak orang tuh sok-sokan bergaya-gaya apa segala macam, padahal sektarian, Pak. Sembarangan fatwa, padahal pendidikannya tidak linier. Jadi ini sungguh memprihatinkan terhadap agama kita. Karena saya baru-baru pulang dari Nabire, satu masjid itu kok kita ceramah, dia bikin taklim di sana, bikin kelompok di sana. Saya 3 hari itu tidak nyaman. Saya tidak nyaman, Pak. Saya sering kali menjadi korban bulian, itu sering saya, Pak. Sering. Dulu pernah tarhib Ramadan di Telkom. Ada 3 ustadz narasumber. Itu moderatornya tuh tanpa sadar diskriminasi. Dia bilang begini, saudara-saudara, ikhwan akhwat filah, bahasanya memang bahasa militan, Pak. Ikhwan akhwat filah, tarhib Ramadan hari ini dihadiri narasumber. Yang pertama adalah Ustadz Abu Fulan hafizallahu ta'ala. Lalu yang kedua Ustadz Fulan hafizallahu ta'ala. Dan yang ketiga Ustadz Dimas Mariono tidak pakai hafizallahu ta'ala. Saya nggak pakai hafizallahu ta'ala saya, Pak. Kenapa? Dalam pikirannya mungkin Dimas Mariono itu nggak cocok jadi kiai, Pak. Kalau kiai itu kan Kiai Haji Abu Hanifah, Kiai Haji Abdul Qayyum, Kiai Haji Abdul Wahid, itu cocok jadi kiai. Kalau Dimas Mariono tuh kayaknya dalam mindsetnya yang paling cocok tuh Kopral 2 Mariono, kayaknya begitu ya, Pak ya. Dia nggak tahu asbabul urut kehidupan orang, Pak. Saya itu hidup di Madiun, Pak. Meletus PKI 2 kali, orang di sana itu trauma 2 kali, Pak. Karena tahun 48 itu jauh lebih mengerikan daripada 65. Jauh lebih mengerikan. Ayah saya namanya Muhammad Yunus, meletus PKI 65 diganti Partorjo. Coba bayangkan, Pak. Saya lahir tahun 70. Wah, ini kasih nama Muhammad nanti hilang melayang nanti, Pak. Ada trauma sejarah kita di Madiun itu. Jangan gara-gara nama ini artinya hafizallahnya hilang. Hafizallah itu apa artinya? Hafizallah itu artinya semoga Allah menjaganya. Abu Fulan hafizallah ta'ala, semoga Allah menjaganya. Giliran saya nggak didoakan. Ini diskriminasi, Pak. Tapi saya diem aja. Nanti giliran saya sebenarnya mau membalas, tapi nggak jadi. Saya pikir-pikir ada ayat wala afina aninnas wallahu yuhibbul muhsinin. Saya ingin membalas begini, Pak Ustadz, yang pertama hafizallahu ta'ala, yang kedua Ustadz Fulan hafizallahu ta'ala, seluruh yang hadir semuanya hafizallahu ta'ala kecuali protokol ini. Saya hampir bilang begitu saya, Pak. Saya hampir bilang begitu, Pak, tapi kayaknya waduh nggak cocok itu. Akhirnya semuanya hafizallahu ta'ala. Akhirnya dia kaget, Pak. Kenapa meski diskriminasi? Saya orang Islam, saya bersahadat. Usamah dalam peperangan membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, itu dituntut oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa nggak aktivis dakwah itu memandang orang Islam meskipun dia fasik, belum berjilbab, mungkin dia belum sholat, mungkin masih melakukan kefasikan, tapi dia mau menerima kebenaran absolut, yaitu menerima Allah sebagai Tuhan. Pandanglah dia sebagai umat Nabi Muhammad. Ada kekurangannya, iya, siapa yang bilang nggak ada kekurangannya? Harus kita perlakukan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasulullah. Makanya kalau kita bahas Rasulullah dalam perspektif sosiologi, menarik sekali, Pak. Nggak ada yang meneladani seperti Rasulullah itu. Mana ada beliau itu pernah menyuapi orang Yahudi, setelah disuapi maki-maki, besok datang disuapi lagi, maki-maki lagi, disuapi lagi. Kebetulan orangnya buta yang disuapi itu, Yahudi buta. Kamu tahu Muhammad? Tahu. Itu Muhammad orang gila, jangan deket-deket dia, tukang sihir dia, penyesat orang. Padahal orangnya yang menyuapi, Pak. Siapa yang meneladani akhlak begitu? Kita baru beda kunut nggak kunut, bismillah muncul sama silent aja kita berjauhan, Pak. Lalu akhlak siapa yang kita ikuti itu sebenarnya? Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jangan mau diperbudak tubuh. Ujung-ujungnya materi, ujung-ujungnya fulus. Masjid-masjid yang konflik itu rata-rata fulus juga, Pak. Ujung-ujungnya itu, ujung-ujungnya pengaruh, ujung-ujungnya popularitas. Untuk apa nyari yang begitu? Capek kita, capek. Saatnya umat Islam itu bersatu. Cukup yang jadi korban kita mengambil ilmu dari saudara kita di Suriah, di Irak, di Afghanistan, dan di berbagai tempat yang mereka baru menyesal setelah dihajar dengan berbagai bentuk musibah yang akhirnya menyesal. Termasuk di Libya itu menyesal, Pak. Di zaman Gaddafi air gratis, sekolah gratis sampai SMA, listrik lancar. Sekarang susah mereka.
air susah, listrik susah, musuh-musuhan satu dengan yang lainnya. Apa begitu yang kita inginkan? Gaddafi itu ada keterbatasannya, tidak sempurna. Iya, tidak sempurna. Tapi ketidaksempurnaan itu jangan dijadikan alasan untuk akhirnya merusak tatanan struktur sosial yang ada. Nah, diperjuangkan dan diperbaiki. Dia masih sholat kok, dia masih menjaga Islam kok, dia mau memelihara Islam, memudahkan Islam. Sekarang babak belur, sekarang babak belur. Nah, ini cukup kita belajar dari mereka dalam hal ini. Jangan mau diperbudak oleh tubuh, oleh badan, oleh fisik, karena nanti ketika kita amuteran lisu, yang dipanggil oleh Allah, yang diseru oleh Allah, tubuhnya atau rohani jiwanya? Ayo jawab. Orang kalau meninggal dunia, yang dipanggil tubuhnya atau rohani jiwanya? Ternyata Allah nggak ngurusi tubuh, yang dipanggil adalah rohani jiwanya. Makanya ada ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Yang dipanggil jiwanya, tubuhnya nggak diurusi. Ya tubuhnya kemana? Kembali ke asalnya. Asalnya dari mana? Dari tanah, kembalikan ke tanah. Diri kita kemana? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semakin lama dipakai pasti semakin rusak, betul ya? Tubuh kita itu semakin lama dipakai semakin rusak. Kita aja sekarang kalau saya perhatikan satu persatu pasti ada kerusakannya. Oh iya, dibuka topinya, rambutnya bersinar terang, pakai masker, dibuka maskernya giginya tinggal 2, itu kerusakan-kerusakan, Pak. Baca nggak pakai kacamata susah baca, itu kerusakan-kerusakan. Kelihatannya gagah padat berisi, begitu berdiri jalannya miring-miring, oh asam uratan, begitu Pak. Dan kalau kita masuk surga dengan tubuh model begini, model saya, model bapak-bapak, model ibu-ibu, sekarang masuk surga dengan model begini, itu malah merusak pemandangan surga. Orang masuk surga harus tubuhnya menyesuaikan. Makanya hadis meriwayatkan orang yang masuk surga itu postur tubuhnya harus 60 hasta. Berapa 60 hasta itu? Kurang lebih 30 meter. Makanya para ulama itu berdebat, ini kita pakai tubuh ini atau tubuh lain nanti di akhirat. Itu berdebat para ulama, Pak. Cuma chip DNA-nya saja yang sama, mungkin perangkatnya itu nanti berbeda. Tapi kenapa? Karena tubuh itu benda mati. Dihajar di neraka hancur, ganti tubuh yang lain, dihajar lagi, ganti tubuh, hajar lagi, supaya dia kekal menikmati siksaan nerakanya. Begitu juga yang masuk surga. Itulah makanya Ramadan itu secara hakikat adalah memberikan nutrisi terbaik untuk rohani jiwa kita, supaya nanti di akhir Ramadan kita diwisuda dengan gelar prestisius, gelar elit. Gelar tersebut tak lain dan tak bukan la'allakum tattaqun, yaitu manusia yang punya gelar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini sebagai pembuka. Ada yang mau menambahkan silahkan, mau mengurangi silahkan, mau membenarkan, mensalahkan silahkan. Demikian, mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, itulah tadi pembahasan yang dibawakan oleh Al-Ustaz. Bagi jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pencerahannya, sangat mencerahkan. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, terkait dengan sunnah Nabi tadi. Saya pernah dapatkan di Facebook, mohon penjelasannya ini Ustaz. Ada hal-hal yang sunnah bagi Nabi, tidak bagi kita. Yang kedua, ada yang haram bagi Nabi, boleh buat kita. Yang ketiga, boleh bagi Nabi, haram bagi kita. Terus selanjutnya, wajib bagi Nabi, tidak wajib bagi kita. Mau penjelasannya Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Nabi kita
namanya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mohon maaf agak sedikit akademis. Dalam diri beliau itu terhimpun 3 kapasitas. Yang pertama, kapasitas sebagai manusia, karena beliau bukan bangsa jin, beliau bukan bangsa malaikat, tapi bangsa manusia. Ada unsur-unsur basoriahnya sebagai manusia. Yang kedua, beliau dalam kapasitas sebagai orang Arab. Beliau bukan lahir di Sidrap. Beliau lahirnya bukan di Sidrap kan? Nah, satu sebagai orang Arab. Yang kedua, yang ketiga, beliau dalam kapasitas sebagai utusan Allah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa akademiknya itu begini: yang berdampak hukum bagi umatnya, yang berimplikasi hukum bagi umatnya, itu beliau sebagai manusia biasa, sebagai orang Arab, atau dalam kapasitas sebagai Rasulullah, bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah. Itu dalam kapasitas yang mana? Ayo jawab. Sebagai manusia biasa, orang Arabnya, atau sebagai Rasulullah? Yang diingini oleh Allah itu adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Beliau dalam kapasitas sebagai Rasulullah itu punya dampak hukum bagi umatnya. Kalau apa yang dilakukan beliau dalam kapasitas sebagai manusia biasa itu nggak ada implikasi hukum, tapi boleh diikuti, tapi jangan bilang sunnah. Contoh, Nabi ketika mengakhiri masa lajangnya menikah dengan janda 40 tahun, sunnah atau bukan? Ayo bilang sunnah. Nah, kalau bilang sunnah ini menutup masa lajangnya menikah dengan gadis, melanggar sunnah semua itu, Pak. Itu pilihan dalam kapasitas sebagai manusia biasa, punya kecenderungan, punya keinginan yang berbeda dengan umatnya. Nabi itu kalau makan kambing yang paling disukai itu iga sama paha. Itu hadisnya sahih itu. Ini ada dampak hukum bagi umatnya enggak? Kalau ini dampak hukumnya ada, berarti kalau makan kambing sunnahnya itu iga sama paha. Maka hari raya kurban tumpah darah kita di Masjid Cengho, Pak. Kenapa? Saya mau ambil pahanya. Kenapa? Saya yang berkorban. Saya kan ketuanya, saya kan yang motong, berkelahi kita, Pak. Ini tidak ada implikasi hukum bagi umatnya. Tapi kalau orang mau makan, setiap makan iga, terus makanannya konro, terus silahkan kalau nggak takut kolesterol. Nah, ini boleh, tapi jangan mengatakan itu sunnah. Terus yang kedua, beliau dalam kapasitas sebagai orang Arab, karena beliau lahirnya itu bukan di Sidrap, beliau lahirnya di Arab. Karena beliau lahir di Arab, tentu terikat dengan kultur, budaya, tradisi orang-orang Arab, gaya pakaiannya, makanannya apa? Beliau itu susu, keju, daging, kurma, apalagi gandum, itu makanan yang disediakan oleh masyarakatnya. Coba cari hadis yang meriwayatkan Rasulullah makan rokok-rokok unti sampai hari kiamat, nggak ketemu kita, Pak. Nggak ketemu. Kenapa? Nggak disediakan oleh masyarakatnya. Itu. Jadi itu beliau dalam kapasitas sebagai orang Arab. Bahkan termasuk, mohon maaf, cara berpakaian itu sebenarnya bagaimana? Karena kalau kita pergi ke top cafe itu pakaiannya Nabi itu nggak seperti yang kita pakai. Coba. Pakaiannya Rasulullah yang ada di Turki itu seperti yang dipakai almarhum Ustadz Uji, yang nggak ada kerah di sini. Saya lihat, makanya saya perhatikan berulang-ulang. Oh, begini pakaiannya Nabi. Kok beda dengan yang dipakai orang Arab sekarang? Makanya Prof. Rahim Yunus yang tahu, ahli sejarah, kapan sejak munculnya model pakaian seperti itu. Nah, karena tradisi pakaian orang Arab tuh bergamis ke bawah, berserban di atas kepala, diikat dengan igal. Igalnya diikat di sini. Itu punya implikasi hukum apa tidak? Enggak. Kalau ini ada implikasi hukum, saya melanggar, banyak melanggar semuanya, Pak. Nah, tapi kalau meneladani seperti itu boleh apa tidak? Boleh, tapi jangan bilang ini sunnah, kalau nggak begini kamu. Itu yang jadi persoalan. Itu yang jadi persoalan. Prinsip agama adalah menutup. Prinsip agama adalah menutup
menutup aurat, model gaya, yang penting memenuhi syarat-syarat syar'i. Terserah, budaya Indonesia beda. Bahkan gamis koko itu kan katanya saya dengar dari budayanya saudara-saudara kita dari Cina katanya, Pak, yang itu diadopsi ke sini. Nah, itu sarungan tuh budayanya kita orang di Jawa tuh sarungan aja. Kiai-kiai kita tuh sarungan aja. Mbah Maimun Subair diundang ke istana sarungan aja. Cuma bagi kita, saya kalau diundang ke gubernuran pakai sarungan tuh kayaknya nggak tenang perasaan saya, Pak. Ya makanya saya menyesuaikan. Meskipun persarungan tuh nggak masalah, prinsipnya menutup aurat. Justru kalau kita di Afrika bagian mana itu, kalau pakai sarung itu sebenarnya diketawai, itu pakaian untuk mandi sebenarnya itu. Jadi lain ladang, lain belalang, lain budayanya. Apa yang dilakukan beliau dalam kapasitas sebagai orang Arab tidak ada implikasi hukum. Nah, tinggal satu. Beliau dalam kapasitas sebagai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini pun harus dikritisi, yang berimplikasi hukum bagi umatnya yang mana? Urusan akidah kalau sudah sore, urusan ibadah kalau sudah sore harus wajib ittiba, ngikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu diperinci lagi. Diperinci apa? Karena ada satu sunnah yang sifatnya khususiyah. Para pakar menamainya sunnah Jibriliyah. Apa itu? Itu boleh bagi Nabi, umatnya nggak boleh. Beristri lebih daripada 4 boleh. Nabi kita nggak boleh. Ada umatnya di Jakarta itu istrinya sampai 12, didatangi MUI, Eyang nggak boleh 4 saja, ceraikan yang lainnya. Enggak, saya ikut sunnah Nabi, begitu katanya, Pak. Namanya Eyang ada itu yang masuk TV itu, Pak. Eyang Subur. Ini ada muridnya di sini, jangan-jangan ini, Pak. Coba, itu istrinya 12, satu rumah, Pak. Didatangi MUI, dia bilang dalilnya dalil agama. Coba, itu boleh bagi Nabi, nggak boleh bagi kita. Nabi itu boleh menikahkan wanita mana saja tanpa izin walinya, sah, legal, boleh. Tapi umatnya meskipun kepala kantor urusan agama tidak boleh menikahkan wanita tanpa izin walinya. Loh, saya kan kepala kantor agama, nggak boleh. Itu urusan wali, bukan urusanmu. Kamu tugas administrasi. Nah, itu boleh bagi Nabi, tidak bagi kita. Nabi boleh menikahi janda siapa saja, tapi kita nggak boleh menikahi janda Nabi. Itu para ulama menemukan jawaban, karena istri-istri Nabi itu statusnya adalah ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Nggak mungkin kita mau nikah sama ibu kita, Pak. Meskipun masih muda, tetap kita muliakan, kita hormati, laksana kita menghormati ibu kandung kita. Jadi boleh bagi Nabi, jangan bagi umatnya. Bagi Nabi haram, umatnya boleh. Apa itu? Siapa di sini yang suka jengkol, pete, bawang? Siapa? Ada suka ya? Ada yang suka pete, jengkol? Kok saya sendiri yang suka ini kayaknya? Ya, angkat tangan saya sendiri, Pak. Itu boleh bagi umatnya, tapi nggak boleh bagi Nabi. Nanti Nabi makan jengkol 1 kilo, Jibril mau turun, nggak jadi. Kenapa? Ayatnya batal dulu. Muhammad kenapa? Baunya kok kurang sedap, ini apa? Habis makan jengkol. Nggak ada begitu, Pak. Itu boleh bagi umatnya. Ulama hanya menghukumi makruh. Makruh itu halal atau haram? Makruh itu halal apa haram? Makruh itu dalam istilah fikih halal. Halal makruh itu. Boleh makan pete, boleh makan jengkol, boleh makan bawang merah, tapi itu diharamkan bagi Nabi. Nabi haram menerima zakat meskipun hidupnya susah, tapi mau menerima sedekah dan hadiah. Makanya untuk mengetes ini Nabi ini beneran apa tidak, kasih zakat. Kalau dia mau makan, oh Nabi palsu dia. Tapi kalau dikasih zakat dia menolak, wah ini Nabi beneran dia. Kalau dikasih hadiah, beliau mau. Nabi itu haram menerima zakat. Umatnya yang hidupnya susah boleh, karena itu khususiyah, sifatnya Jibriliyah bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang wajib bagi Nabi. Tahajud wajib, Pak. Nabi bersiwak wajib. Nabi sholat nggak bersiwak nggak sah.
Kenapa? Tambahan syaratnya Nabi kalau sholat mesti bersiwak. Beda dengan kita, seminggu nggak sikat gigi langsung sholat sah. Tapi malaikat kabur semua itu Pak. Seminggu nggak sikat gigi kan masalah itu ya Pak ya. Jadi memang ada rincian-rincian seperti itu. Tidak semua itu berdampak hukum bagi umatnya. Dan sunnah itu tidak harus diajarkan Nabi, tidak harus dilakukan oleh Nabi. Ini kadang-kadang kan jadi kata yang membonsai pemahaman agama Pak. Itu tidak dilakukan oleh Nabi, itu tidak diajarkan Nabi. Sunnah itu isinya apa? Qauliyah, perkataan, fi'liyah, perbuatan, takririyah. Takririyah itu apa? Persetujuan. Nabi nggak ajarkan, Nabi nggak lakukan, setuju, itu sunnah juga hukumnya. Jadi jangan didiskriminasi isi sunnah itu. Jadi saya kira demikian. Makanya saya sedih karena ada orang menggunakan jargon-jargon sunnah untuk memisahkan diri dengan saudara-saudaranya yang lainnya. Itu saya tidak inginkan Pak. Saya menginginkan Bapak Ibu bersatu. Dalam prinsip saya, kalau urusan fikih ada rujukannya pada salafus soleh, selesai urusan meskipun berbeda. Karena kadang-kadang saya sering mendapatkan pertanyaan, Pak Ustadz ini mau ruku, kalau kita mau sujud tangannya dulu atau lututnya dulu, itu ditanyakan berulang-ulang Pak. Saya bilang tangannya dulu boleh karena Nabi pernah lakukan, lututnya dulu boleh, Nabi juga pernah lakukan. Jangan dikonfrontir satu dengan yang lainnya. Silahkan lututnya dulu, silahkan tangannya dulu, yang penting jangan kepalanya dulu. Nah itu masalah kalau kepalanya dulu. Saya kira begitu Bapak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itulah tadi penjelasan dari Ustaz. Bagi jemaah yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih penjelasannya Ustaz. Ada saya mau tanyakan tentang ruh ini Ustaz. Apa? Tentang ruh. Jadi ruh kemudian masuk ke dalam kandungan. Ke dalam kandungan ini saya mau tanyakan berapa kali perjalanan ruh ini sampai baru sampai ke surga. Yang kedua Ustaz, masalah jodoh ini. Sejak kita dalam kandungan kan sudah ditentukan ajal kita, rezeki kita, jodoh kita, ajal kematian dan tempat kita dikuburkan. Tapi kenapa kalau kita sudah tentukan jodoh satu, kenapa masih banyak laki-laki yang sudah diberikan sama istrinya kebahagiaan, sampai ada istilah mengatakan kalau satu baru memberikan kebahagiaan, kenapa kau cari yang lain? Tapi masih banyak laki-laki yang kadang-kadang membelalak matanya. Kemudian masalah sunnah ini dua, jadi tiga Ustaz, mumpung ada waktu ini. Kalau saya tidak salah, Nabi bersabda yang artinya, barang siapa yang cinta kepada sunnahku, maka dia cinta kepada aku. Dan barang siapa yang cinta kepada aku, maka dia akan bersama-sama aku di dalam surga. Jadi bagaimana kalau kita hidupkan semua sunnahnya Nabi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pandangan ilmu tasawuf, kita hidup di dunia ini tidak cukup berapa menit. Perjalanan ruh menemui tubuh itu panjang Pak. Coba kita buka di Quran surah Al-Ma'arij ayat yang keempat, itu ada ayat begini kalau nggak salah. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Malaikat dan ruh, maksudnya malaikat Jibril, malaikat-malaikat dan Jibril itu kalau turun dari langit pertama bukan langit ketujuh, menuju ke bumi itu membutuhkan waktu sehari. Sehari itu kalau ditempuh oleh manusia dengan kendaraan tercepat kita apa sekarang? Pesawat apa? Sukhoi, Garuda kalah Pak. Itu kalau Sukhoi itu sudah take off kata pilotnya, kalau sudah take off ke Iswahyudi itu nggak cukup 15 menit sampai dengan kekuatan penuh. Tapi saya tanya Bapak pernah mencoba? Belum pernah karena takut meledak di udara dia Pak. Tapi secara teori kalau kami sudah take off Pak Ustadz ke Iswahyudi itu kampung saya Pak, di Madiun itu 15 menit nyampe, cepatnya luar biasa Sukhoi.
Itu pun masih belum luar biasa sebenarnya. Nah, tadi malaikat turun dari langit ke bumi butuh waktu berapa? Durasinya sehari. Ini Quran loh, surah Al-Ma'arij ayat 4. Tapi kalau ditempuh oleh kita dengan pesawat Sukhoi itu membutuhkan waktu khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Ribunya jangan dihilangkan. Kalau ribunya dihilangkan jadi berapa? 50 tahun, bukan 50 tahun, 50.000 tahun. Itu baru ke langit pertama, belum langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Sidratul Muntaha, hijab 1, hijab 2, hijab 3, hijab 7, belum ke situ, Pak. Jadi ruh itu ketika ditiupkan, seolah dalam pandangan para ilmu rohaniwan Islam yang disebut dengan ilmu tasawuf, ruh itu ketemu dengan tubuh mengalami goncangan rintangan yang tidak ringan sehingga dia mengidap penyakit yang istilah penyakit dipinjam dari istilah medis, yaitu amnesia rohani, sehingga kita lupa kepada Allah karena ruh itu kenal dengan Allah. Kapan ruh itu kenal dengan Allah? Ketika di alamul ruh, alamul arwah, itu ditanya, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna, benar engkau adalah Tuhan kami. Itu adalah kesaksian ruh di alam arwah. Begitu masuk ke tubuh, amnesia rohani, lupa. Makanya bayi kalau lahir menangis atau tertawa? Menangis atau tertawa? Menangis, Pak. Nggak ada bayi lahir tertawa, bidannya lari itu, Pak. Nanti dikira anaknya mak lampir nanti, Pak, ya. Lari dia, Pak, ya. Jadi begitu. Begitu juga kembalinya kita kembali ke menuju ke akhirat itu prosesnya berapa lama? Wallahu alam bisawab. Yang jelas lama perjalanannya, karena orang yang pertama sekarang masih nunggu di rest area. Rest area itu dalam istilah Quran disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh itu tidak masuk teritorial akhirat, juga tidak masuk teritorial dunia. Dia adalah teritorial tersendiri. Makanya sabar-sabar aja, nanti cepat lambat kita akan amutiran tahu ukurnya kita, Pak. Yang kedua, kalau laki-laki matanya nggak jelalatan, nggak lirik-lirik, itu laki-laki yang menurut saya melanggar konstitusi agama. Kenapa? Karena kita diperintahkan menundukkan kepala supaya balan wanita menutup aurat. Ini yang jadi masalah, wanitanya tidak menutup aurat. Susah kita menundukkan pandangan, Pak. Susah menundukkan pandangan kalau potongan-potongan kita itu. Kita bukan Nabi Yusuf, Pak. Kalau Nabi Yusuf didatangi, dikunci kamar, dikejar, lari, ditarik bajunya, robek bagian belakang. Kenapa robek bagian belakang? Wah, iman takwanya luar biasa, menghindari ajakan Zulaikha. Beda dengan Yusuf zaman sekarang. Masuk lorong, keluar lorong, malah nyari-nyari Zulaikha itu, Pak. Jadi, tapi tetap harus dijaga koridor batas syariat, tetap harus dihormati. SOP on the track, tundukkan pandangan, itu wajar karena memang diselipkan nafsu pada diri kita kaum laki-laki, tapi jangan melampaui batas. Lama-lama kemaksiatan itu kan muncul dari melampaui batas syariat saja. Nah, itu. Terus jodoh itu kan sudah ditentukan satu, kenapa masih lirik-lirik yang lainnya? Kita itu fitrahnya laki-laki sebenarnya bukan monogami, poligami sebenarnya, Pak. Yang monogami itu fitrah bagi wanita. Wanita itu kalau sudah punya istri setia itu, Pak. Setia itu. Kalau kita setia itu tapi yang lirik-lirik juga itu, Pak. Lirik-lirik juga kita itu. Kenapa? Karena kita itu diberi izin oleh syariat masna wasulasa waruba. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Itu adalah akomodir dari konstitusi agama. Suatu saat akan terjadi. Di dunia ini ada, bahkan sekarang saya lupa, pernah saya baca ini, di suatu negara overload wanitanya sehingga mereka itu berbondong-bondong meminta untuk dipoligami. Oh, kalau ini di negara Indonesia habis dimangsa kita semuanya itu, Pak. Untung bukan di Indonesia. Dan wanita-wanita di sana tuh jangan ditanya, Pak, kayaknya bias surga itu ada di mereka. Tinggi semampai, kulit kuning langsat, belesung pipit, luar biasa, Pak. Itu. Jadi memang kita diberi potensi untuk seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus jodoh, rezeki semuanya ditentukan. Ditentukan itu harus dipahami. Kalau kita bicara takdir, jangan matematik.
kadang-kadang itu kuantitas, kadang-kadang itu kualitas. Makanya ulama membelah takdir itu ada dua, ada takdir mubram, ada takdir mu'alaq. Ada yang ditentukan Allah tapi harus bergantung pada kausalitas sunatullah. Nah itu. Ada takdir yang tercatat paten, mati, nggak bisa diganggu gugat. Semuanya harus diterima. Itu semuanya takdir. Ada takdir mubram, ada takdir mu'alaq. Saya pernah diundang oleh Ditlantas Polda Sulsel, diskusi, dihadirkan juga Jasara Harja, Ditlantas, agamawan kita. Temanya tentang apa? Tingginya tingkat kecelakaan di dua kota, yaitu Makassar dan Palopo. Dari Dirlantas menyampaikan di kota Makassar dan Palopo deret ukurnya begini kecelakaannya. Nah, rata-rata yang jadi korban adalah usia produktif. Itu presentasi mereka. Dari Jasara Harja, inilah klaim yang kita bayar tahun ini begitu tinggi di Makassar dan Palopo, sekian miliar. Terus agamawan ditanya, ini kecelakaan maunya Tuhan atau bukan? Coba bayangkan, Pak. Nggak bingung kita seperti itu, Pak. Makanya kita persiapkan bongkar referensi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya 70% kecelakaan yang terjadi di dua kota Makassar dan Palopo adalah human error, kesalahan manusia, sehingga melanggar kausalitas sunatullah, maka terjadi kecelakaan. Sudah tahu dia tingginya 160, naik motor nggak pakai helm, kemampuan mengendalikannya hanya 60 km per jam, dia tancap sampai 120 kg, nggak pakai helm lagi, nabrak tiang listrik, pecah kepalanya, otaknya keluar. Malaikat maut nggak mau nyabut, Pak. Kenapa? Melanggar konstitusi. Cuma begitu ada SK cepat, cabut, Pak. Kalau nggak ada SK cepat, nggak dicabut itu. Malaikat maut itu tunduk karena sistem kerjanya robotik. Makanya ketika kita bicara takdir harus paham ada mu'alaq, ada mubram. Ketentuannya itu ditentukan kuantitas atau kualitas, itu ada rinciannya tentang itu. Saya kira demikian. Makanya tetap bekerjalah, jaga kesehatan supaya umur kita berkah, panjang. Jangan sampai umurnya pendek, sudah pendek sakit-sakitan lagi. Nah, itu kenapa? Ada kausalitas yang dilanggar, pasti itu. Karena dua saja, mubram atau mu'alaq takdir itu. Begitu Bapak ya. Apalagi? Cukup ya? Sudah cukup. Alhamdulillah. Ya, itulah tadi penjelasan dan pencerahan Saudara Ustaz. Apakah jemaah ingin bertanya lagi atau sudah cukup? Kan sudah masuk waktu syuhur. Mungkin sudah cukup. Sudah cukup ya. Baik, terima kasih kehormatannya. Setelah 2 tahun kita terisolasi oleh lockdown, hampir-hampir tahun ini juga mau di lockdown lagi, tapi karena masyarakat sudah pasang kuda-kuda, ya mau lockdown lari duluan, Pak. Makanya kuda-kuda kita itu sakti juga kalau bersama-sama. Kalau nggak kuda-kuda dari dulu, dari awal, Pak, udah di lockdown lagi kita ini sebenarnya. Tapi begitulah, kadang-kadang umat itu untuk disatukan itu harus perlu kasus yang bisa membersamakan semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Benar, tentu Allah sumber inspirasi. Ada kesalahan, kekurangan, tentu itu kembali pada kesempurnaan saya sebagai manusia. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.